Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk hari ini, untuk hadir kembali di dalam acara Product of the Week. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai produk dari FlexiWall, yaitu Brick Series. Bersama FlexiWall Indonesia yang diwakili oleh Pak Sebastian Kevin. Dan juga di sini juga ada, seperti biasa, kita dibantu kembali oleh Mbak Frisia Lokananta sebagai arsitek yang akan mereview produk FlexiWall, itu dari Mbak Frisia dari Retail Studio. Selamat siang Mbak Frisia, sehat ya Mbak? Halo, selamat siang. Sehat-sehat. Dan juga Pak Kevin, selamat siang Pak Kevin. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Pak Kevin. Selamat siang Pak Risa. Jadi FlexiWall ini sebenarnya produk unggulan yang sebenarnya pengganti dari batu bata tempel tepatnya. Jadi bata tempel ini bisa lebih dimodifikasi melalui kreativitas dari desain. Ini mau warnanya apapun, modelnya apapun, itu bisa digunakan. Ketipisannya hanya kurang lebih di 2-3 mm dan sangat ringan di sini. Jadi untuk FlexiWall sendiri ini pertama dibawa sama PT kita, PT Arsena Sehat Sejahtera. Itu untuk masuk ke Indonesia udah mulai dari kapan Pak FlexiWall-nya sendiri Pak? FlexiWall-nya sendiri ini sebenarnya mulai kita baru Pak di tahun 2018. Kita bawa dan kita memperkenalkan ke market-market yang belum terkenal mengenai bata tempel itu sebenarnya ada loh yang tipis gitu, Pak. Oke, berarti ini Bapak khusus main project atau di retail sudah ada Pak? Selama ini kita banyak kan emang main di project, di resale. Tapi di retail kita dijual juga di Tokopedia, bisa beli langsung juga ke Max Building, dan di cabang-cabang kita juga ada. Tapi ini produksi mana nih Pak? Produksi masih dari China, tapi kita import sudah banyak dan kita stok di sini juga warna-warna yang populer, warna-warna ini untuk inden pun juga bisa Bu. Oh oke. Berarti Bapak ada sampelnya gitu Pak mungkin? Ada Bu. Ditunjukin? Jadi ini kita kasih unjuk salah satu produk unggulan kita ya Bu ya. Jadi untuk bata aja ini yang kita ready. Ada banyak ya Bu warnanya. Berapa itu Pak? Banyak. Berapa warna ya? Pak? Ada sekitar 25 warna Bu yang ready. Wah lumayan ya banyak. Iya. Betul, jadi bahannya seperti ini. Betul. Mungkin yang lebih mirip seperti bata, warnanya merah, seperti ini. Jadi bahannya, ketipisannya, ini untuk bata sekitar di 2 mm. Oke, terus dia tadi lentur Pak? Bisa dibengkok-bengkok gitu ya? Iya, betul. Tapi kalau ditekuk, pasti akan patah. Oke, berapa tuh Pak minimal radius bendingnya? Radius bending kita diameternya? di sini 20 cm atau diameternya 40 cm. Oh, jadi 40 ya? Iya. Itu bisa langsung ditekuk atau harus dipanasin dulu kah? Atau diapain gitu Pak? Langsung Bu. Jadi dari produknya sendiri sudah jadi langsung bisa ditekuk. Jadi pas penempelan, entah kalau misalnya untuk kamar sendiri ya Bu, ini bisa juga kalau sifatnya temporary pakai double tape langsung aja gitu. Emang kuat Pak ke tembok? Sangat kuat Bu. Oh. Untuk FlexiWall ini, kalau misalnya bisa dibilang ini kalau bahasa generiknya itu modified clay ya di Indonesia. Mungkin kalau misalnya bahasa Indonesianya atau secara teknis Indonesianya ini belum ada, karena ini masih produk baru sebenarnya. Jadi FlexiWall ini yang Oke, modified clay berarti dia bahannya clay Pak? Betul Bu. Jadi seperti yang pada di gambar FlexiWall ini tuh sebenarnya merupakan serbuk batu yang dicampur dengan tanah liat dan dipadatkan dengan resin. Makanya untuk FlexiWall sendiri tidak akan berlumut gitu. Dan oke, berarti batunya kayak di apa ini Pak? Batu sebenarnya kalau secara penampilan itu kalau sudah terpasang itu nggak bisa dibedain dengan batu yang asli ya Bu. Secara kalau nggak dideketin banget Bu Rizal. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau kita ada yang tipenya batu bata, kalau dari jauh wah seperti batu bata ya. Tapi kalau misalnya untuk ini
untuk apa namanya yang batu alam tetap kayak batu alam. Kita ada video sebentar, boleh diputar ya? Pak Kevin, tadi saya lihat Pak ada tempelan warnanya yang berbeda-beda. Itu apakah dalam satu kotak warna berbeda atau memang dia beli beda-beda dan akhirnya dijadiin satu gitu Iya, Pak? benar Bu. Jadi untuk satu kotaknya kurang lebih kita di sini retailnya jual di semeter persegi Bu, sekitar semeter persegi. Lalu dari semeter persegi itu misalnya bidangnya 5 meter persegi. Jadi dicampur 2, 3 warna, 5 warna itu akan menunjukkan lebih ke naturalnya lagi, lebih hibridnya. Oke, berarti shading gitu ya Pak ya nanti pesannya. Ya, betul. Jadi ini kurang lebih gambaran apa namanya bahan bakunya dari Flexiwall ini. Jadi cerita sedikit ya Pak Bayu ya sama Bu Siza. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, bahan bakunya dan cara pembuatannya. Jadi dari serbuk-serbuk batu ini, misalnya dari sebuah gunung yang belum benar-benar jadi batu, ini kan masih batunya sifatnya kecil-kecil dan belum mengeras menjadi satu menjadi batu yang besar. Misalnya batu granit kah, apakah batu andesit, apakah itu batu vulkanik. Nah, dari sini atau waste batu pun bisa digunakan untuk menggunakan Flexiwall. Gitu. Dari serbuk-serbuk seperti ini, lalu akan dimix, dimasukkan ke dalam model ya Bu, model atau adonan yang sudah tersedia, itu lalu dicampurkan dengan resin dan tanah liat. Tanah liat itu digunakan untuk kelenturannya, gitu. Kelenturannya pada material ini. Sedangkan resin untuk daya tahan untuk mengikat lekatnya dan ke rigiditasnya Pak. Gitu. Jadi secara material karena ada resinnya ini juga tidak akan berlumut ya Bu. Di situ lumut tuh biasanya Resinnya yang bikin nggak lumut ya? Betul Bu. Tapi resin ini tidak menutup kemungkinan bahwa materialnya masih bisa didaur ulang seperti itu. Jadi cetakan itu akan dipanaskan di dalam oven dan keluarnya akan sudah berbentuk seperti ini, dikeluarkan dari percetakannya. Itu ukuran berapa Pak? Satu Ya, untuk bata ya berarti itu ya? Ya. Untuk bata 24 cm kali 6 cm ya Bu, ya, kurang lebih. Oh, 24 kali 6. Iya, untuk batu alam Bu ada satu lagi yang seperti ini. Ini salah satu potongannya aja. Itu kurang lebih pemasangan yang kita jual itu adalah 30 kali 60 cm. Untuk ukuran maksimum seperti di project-project itu kita bisa 1,2 kali 0,6 meter. Seperti ini dan warnanya itu doff. Jadi tidak mungkin ketikisan. Itu motif apa Pak? Batu alam? Batu alam, travertine. Oh, travertine. Berarti bolong-bolong gitu ya Pak? Betul Bu. Jadi bolong-bolongnya ini sebenarnya bukan dari proses pembuatannya, tapi emang modelnya bolong-bolong seperti batu travertine. Berapa itu tebalnya? Sama juga 2 mili Pak? Sama Bu, kurang lebih di 2-3 mili. Yang saya maksud tadi 3 mili itu kadang ada model yang seperti ini Bu. Seperti bertekstur ya? Betul. Jadi teksturnya ini ada yang lebih 3 mili, ada yang turunan di semili. Kalau bisa kelihatan di kamera. Iya betul, itu kayaknya lebih deh dari 3 mili. Iya betul Bu, ada yang lebih juga dari situ. Jadi dari Flexiwall ini kita sudah ngetes melalui Intertek Pak Bayu. Intertek sendiri kan berarti dari perusahaan Singapura ya, kalau saya tidak salah. Itu secara fire resistant ditesnya standar ASTM Pak. ASTM ini kalau dites itu kalau misalnya secara istilah bangunannya kita udah kelas B1.
Jadi kalau dinyalakan dengan api nyala dan akan mati beberapa detik kemudian. Seperti itu. Jadi tidak akan menyambar. Tidak menjalar gitu ya. Jalar, betul Bu. Terus ini bisa leleh nggak sih Pak? Kan tadi Bapak tesnya dicemplungin ke api gitu kan? Ya. Jadi material sendiri setelah dari api itu gosong sifatnya Bu Priscil. Oh, jadi gosong. Tidak habis terkikis gitu ya Pak, cuma gosong aja. Hitam ya. Bentuknya Gosong. hitam. Ya. Oh. Kalau misalnya terbakarnya hebat, itu baru jadi serbuk abu lah Bu. Yang di presentasi di Berarti tadi kanan itu menarik Bu. Kita masukin ngetes, kita buat seperti Iya. wadah, dimasukin ikan sama air. Jadi di sini mau buat akuarium, mau buat kolam berenang, itu bisa. Gitu. Oh bisa ya Pak, berarti buat kolam ikan gitu juga bisa ya? Bisa Bu. Iya. Yang penting di perakatnya aja yang Berarti dispesialis. ke gimana tuh Pak kalau kolam? Kalau kolam Bu Perekat aman dan waterproofing tetap perlu ya Pak? Betul Bu. Tetap butuh mortar yang spesial untuk waterproofingnya yang kuat. Sama biasa sih mortar kolam berenang ya Bu. Saya lupa kodenya berapa. Tapi kalau misalnya lebih kuat lagi, bisa disupport dengan silen. Seperti itu. Jadi salah satu yang kita tes itu menggunakan silen ini, Bu. Silen Marks. Jadi kalau misalnya sudah silen, kan Ya, silen mungkin bahan bisa sini. di Ya. Silakan Bu. ya mungkin bisa di itu Pak untuk cara pemasangannya mungkin bisa diberi apa kalau ada video gitu bisa ditampilkan? Boleh Bu, mungkin lebih baik kita unjukkan video aja supaya lebih jelas. Kalau misalnya yang untuk bingung caranya bisa langsung browsing di YouTube, kita ada cara pemasangannya. Flexi Wall Indonesia, di situ mungkin belum, kita nggak masukin promotional items, tapi lebih ke tutorial-tutorial yang selama ini frequently asked questions lah, Pak Bayu. Yang sering ditanyakan gimana sih cara pemasangannya, gitu. Berarti pakai mortar ya Pak ya? Ada dua Ibu, ada pakai silen, ada pakai mortar. Itu mungkin kita singkat aja tunjukin yang pakai silen sama yang pakai mortar. Take it one and then we lose it again. Jadi ini yang menggunakan silen Mbak. Jadi kita nggak perlu menggunakan gun. Please save us. Find your friend. Oh di filmnya di temboknya ya Pak? So long as we see red through the waterline. Safe with the guard up, I'm holding my head up, but way too high. Safe with the guard up, I'm holding my head up, but way too high. Simon says the only way up is down, and only when we lose the game we go to sleep. Itu kalau saya lihat di cara pemasakannya ada kayak gap antara material satu dengan material yang lain itu disarankan ukurannya berapa mili Pak? Mungkin Kalau untuk interior kita nggak masalah Pak, tidak ada nut seperti itu. Kalau untuk eksterior ini kan untuk mengurangi terjadinya pukulan dari air hujan ya Pak ya. Yeah. Pukulan dari air hujan yang sifatnya miring lalu membuka bagian flexi wall-nya perlahan-perlahan. Jadi disarankan tetap ada perkuatan nut kurang lebih kalau di outdoor 2-5 mili Pak. Oh 2-5. Diisi pakai apa Pak? Untuk nut itu sama Bu, bebas. Kita bisa pakai silen, bisa pakai, kemarin tuh ada pengisi nut juga dari AM seperti itu. Atau pakai mortar pun juga bisa. Berarti sama kayak pasang keramik gitu ya? Betul, pengaplikasiannya sama kayak bata tempel dan keramik. Oke, kalau Tapi untuk karena ini nggak terlalu berat, jadi nggak kebutuhan untuk perekatan juga nggak terlalu banyak kali ya Bu Priscil. Iya, mungkin kita show sebentar kali ya Pak yang untuk pemasangan mortar. ya Karena boleh. dari mortar ini,
Karena dari mortar ini lebih beberapa mungkin lebih budget efisiensinya lebih bagus karena hanya temboknya di plaster, nggak butuh diaci. Sedangkan kalau misalnya menggunakan sealant ini masih butuh diaci. Bidang dalam posisi di plaster. Jadi yang penting dari bahan fleksi wall ini itu kerataan dinding sebenarnya Pak Bayu sama Ibu Priscil. Oke. Karena sifat bahan ini tuh seperti vinil, sangat lentur. Jadi kalau ada temboknya yang ada lendutan Lembab. akan ngikutin temboknya. Kalau banknya itu nggak pintar masang. Berarti diaci gitu ya Pak ya? Lebih baik sih diaci atau plaster rata. Kita aplikasinya kemarin itu pakai MU400 atau Powerboard 679. Bapak dengan yang motif bata ini ada berapa tekstur Pak? Rata aja gitu kah ada? Atau biasanya kan ada bata yang ada tekstur tuh Pak, yang nggak hanya rata kan? Ya betul Bu. Jadi dari bata ini sebenarnya itu modifikasi dari batu-batu alam lainnya. Misalnya batu alam travertin seperti tadi itu bisa dipotong seperti bata gitu. Oh Jadi bisa juga. potongnya 24 kali 6 cm itu nggak masalah Bu. Jadi potongnya pakai cutter. Oh pakai cutter aja bisa ya? Bisa. Itu. Untuk pemasangan mortar harus dikasih geretan ya. Karena untuk daya rekatnya, untuk daya gigitnya dibilang. Ya. Berarti bahan ini buat interior sama eksterior sama ya Pak? Apa ada perbedaan gitu Pak? Bahan ini kan sebenarnya masih ada sifat batunya, jadi masih ada sedikit serbuk-serbuk ya Bu ya. Di interior kita saranin untuk di coating gitu. Tapi kalau di eksterior nggak masalah, kecuali bahannya warnanya putih Bu. Warnanya putih, mudah tergapai oleh manusia, lebih baik di coating. Oh, berarti coatingnya coating apa nih Pak jenisnya? Coating batu alam kah? Coating batu alam yang Atau ada bersifat- khusus? Jadi tadi coating batu alam yang bersifatnya clear ya Bu ya. Jadi kalau ada warnanya tentu akan merubah jauh dari warna fleksi wall-nya. Tapi kalau untuk clear sendiri akan merubah sekitar 1-2% lah Bu.
tergantung dari coatingnya ini bisa pakai propan, mau pakai MU juga, itu juga tipenya banyak Bu, merek-merek untuk coating. Lanjut sedikit, jadi dari produk unggulan ini kita yang sebenarnya pertanyaan bagus tadi dari Ibu Frisil, apakah dari brick series ini kita ada yang lainnya? Cuman untuk info aja, yang paling laku, yang paling terkenal populer itu di sini karena polanya dan teksturnya ini mirip dengan batu tempel, itu classic brick gitu. Jadi untuk tekstur yang lainnya banyak Bu. Jadi Ibu mau pilih dari tekstur batu alam, dari tekstur apapun itu bisa. Seperti itu dengan warna-warnanya dari Pantone manapun, dari warna RAL, dari Pantone dari Dulux itu bisa kita ikutin warnanya dengan minimum order ya Bu pastinya. Flexible itu terhadap benda tumpul ya. Sebenarnya nggak menjadi masalah. Kalau sudah tertempel, sudah settle Pak di dinding, itu kena benturan. Kecuali sifat bendanya benda tajam, Pak. Benda tajam di sini akan menimbulkan baret pastinya, karena balik lagi flexi wall ini bahan dasarnya adalah serbuk batu, gitu. Kita langsung ke project referensi aja ya Pak Bayu sama Bu Ziza. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Jadi ini kita udah masang, banyak kan di Tangerang sih Bu, kita kerjasama dengan Sumarekon, kita pasang di Ruko South Dolphins, gitu. Jadi untuk South Dolphins ini kita tipenya menggunakan grotto wall, batu susun seperti tadi yang saya kasih unjuk di video. Seperti ini salah satunya. Gitu. Untuk batu susun sendiri ini pertama dari Sumarekon itu emang arahnya di batu alam ya Pak kesannya. Tapi di sini mereka sudah plaster kondisinya, jadi hanya dipasangkan dengan mortar. Dan ini pun tidak perlu di coating. Seperti itu Pak Bayu. Ya. Sedangkan yang di kanan ini itu di project di Jababeka. Mohon maaf, di Kebon Kacang. Itu ada hotel seberangnya Tamrin City. Itu full Pak. Sudah full flexi wall. Luar dalam tuh Pak ya, flexi wall-nya? Iya Pak, betul. Yang dalam di coating, yang luar tidak butuh di coating. Gitu. Dengan satu lagi, Kanapark itu di Tangerang Pak, bagian Tangerang dalam. Wah ini harusnya cocok nih buat konsultannya Mbak Prisil nih, karena kebetulan kita proyek cocok di BSD sepertinya. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang mau ngelihat progress project ongoing, ada di Lloyd, Pak Bayu, di Alam Sutra, project Lloyd itu 30.000 meter persegi. Ya. Itu masih ongoing. Untuk 18 tower Pak, kurang lebih. Oke. Nah ini, ini project selanjutnya. Oke, silakan Pak. Iya, ini untuk show unit Pak. Project kita di Jababeka, Cluster Wimbledon. Di show unit ini kita kasih unjuk, kita menggunakan batu alam Pak. Batu alam ditempelin di tembok rumah. Kalau dilihat dari jauh seperti batu alam kan ya Pak Bayu? Iya. Tapi kalau dari dekat kelihatan Pak. Kelihatan bahwa ini tuh bahannya nggak setebal yang dilihat dari jarak jauh. Nah ini untuk rumah contoh kan Pak ya? Rumah contoh Pak. Berarti di sini festival membantu mock-up Pak di sini? Bantu mock-up dan progress project lah Pak ya. Wah ini kalau buat konsultan atau buat developer sih oke juga nih Pak, kalau mau dibantu mock-up segini besar Pak ya. Iya. Festival siap untuk mock-up ya Pak. Iya. Asal habis itu PO ya Pak. Iya. Ini nggak ada natnya ya Pak? Ini ada Bu. Ini menggunakan silen max. Jadi pakai silen max yang warna putih. Jadi natnya itu warna putih. Gitu. Jadi nggak kelihatan ya? Iya. Betul. Kurang lebih itu berapa milimeter Pak biasanya kalau untuk nut sendiri yang disarankan Pak? Nut itu 2-5 mili kalau di outdoor. 2-5 Iya. mili cukup ya? Kalau nggak ada nut, kita sebenarnya material flexi wall ini nggak akan berkembang menipis. Kalau kena panas kan ada yang material seperti metal itu ada daya gempanya, memuai. Dan ada kontraksinya kalau misalnya dingin ya. Kalau flexi wall sendiri itu hampir nggak ada ya, nggak bisa dibilang 100% nggak ada, tapi hampir nggak ada. Kita pastiin 90% nggak ada.
Tapi kenapa kita kasih nut? Ini buat proteksi terhadap pukulan air hujan aja, Bu Zita. Baik. Silakan Pak Priscil, apabila ada yang ingin direview kembali. Pak, biasanya Bapak garansinya berapa lama ini, Pak? Kita berani garansi, Bu, pakai notarisnya Ibu. Pakai notarisnya customer itu 10 tahun. Garansi bagaimana, Pak? Maksudnya kalau misalnya ada sebuah project Tahu yang banget. katakan ya, Ibu Priscil. Dan Ibu di situ punya tim legal. Tim legalnya mengeluarkan surat garansi ke kita yang tanda tangan Bu atas notaris Ibu. Seperti itu, 10 tahun ya, Bu Priscil. Apa aja Pak yang digaransi? Jadi garansi ini include dengan material, warna, dan terhadap api ini tidak akan menyulut, Bu Priscil. Tapi Lumut, jamur gitu juga Pak? Lumut untuk jamur itu tergantung dari tingkat humidity-nya lagi ya. Balik lagi Bu Priscil, karena kita balik lagi berbicara kepada lumut dan jamur ini tidak akan pernah tumbuh di flexi wall-nya sendiri, tapi lebih di celah-celah dari flexi wall-nya. Misalnya seperti batu travertin tadi. Batu travertin tadi itu ada lubang-lubangannya ya Bu ya. Mungkin di situ terkena tanah, itu akan tumbuh dari tanah-tanah. Oke, berarti ngomong-ngomongin tadi nih Pak soal lumut itu, Bapak ada kiat-kiat buat maintenance-nya gimana nggak Pak? Apakah bisa disemprot aja gitu pakai air bertekanan tinggi atau gimana Pak? Kalau yang dipasang di atas gitu di lantai 2? Kalau udah settle, tetap kita secara maintenance itu seperti batu sih, Bu Priscil. Jadi kalau misalnya daya rekatnya udah bagus nih Bu, itu pakai high water pressure nggak masalah. Asalkan di sini kita cegah adalah kimia yang keras. Jadi kita pakai sabun yang pH-nya rendah seperti itu. Sabun mobil juga aman sih Bu sebenarnya. Asal jangan air keras, sifatnya yang menodai lah, Bu Priscil. Oke, berarti Pak, ini Bapak pernah nggak pasang yang tertinggi berapa lantai nih Pak dari flexi wall ini? Sebenarnya kita ada batasan kah? Nggak ada ya? Nggak ada Bu. Justru flexi wall ini sebenarnya diciptakan oleh inventornya di China. Sebenarnya teknologinya dari Eropa ya Bu. Cuma karena secara costingnya cost efficient di China, akhirnya mereka membuatnya di China. Ini sedikit background aja ya Bu Priscil. Jadi untuk kejadian-kejadian di China itu sama Ibu. Kalau misalnya yang terjadi di Aceh, terjadi di Padang, itu yang terjadi batu-batuan ini dipasang di atas lebih dari ketinggian 2,5 meter. Yang terjadi adalah saat tidak ada perkuatan yang cukup, terjadi gempa bumi dengan contoh, ini akan sangat berbahaya bagi manusia-manusia yang berada di bawahnya lah Bu. Atau mungkin mobil, barang-barang berharga gitu yang ada di bawahnya. Jadi emang khusus untuk high-rise sebenarnya. Pak, berarti ini Pak, materialnya pasangnya gampang banget Pak. Itu harus aplikator kah? Atau misalnya saya sendiri mau pasang bisa gitu Pak? Sebagai acuan aja Bu, materialnya ini kan seperti vinil ya Bu. Kalau misalnya dindingnya sudah rata banget Bu, sudah di-acis dengan contoh, masang pakai aplikator sendiri nggak masalah. Tapi kalau misalnya bidangnya di plaster, emang mau budgeting sangat misalnya ekonomis, Bu Priscil, itu lebih baik di plaster menggunakan aplikator yang kita sarankan, Bu Priscil. Karena tingkat kerataannya ini tergantung dari pemasangannya juga. Seperti itu. Satu lagi, misalnya project, Bu Priscil punya project, kita juga bisa di sini custom dengan 200 meter persegi. Yang di custom apa nih Pak? Motifnya bisa juga nggak? Teksturnya gitu. Jadi dengan contoh ya, Ibu misalnya menemui paras Jogja yang Ibu suka sekali ya, Ibu kirimin saja ke kita dalam bentuk misalnya 15x15, kita akan kirimkan ke pabrik. Dari mereka akan berusaha bagaimana secara mungkin untuk memproduksi hasil yang 11-12 ya Bu, dengan pilihan batu Ibu. Salah satunya interior kita
Ya. buat itu di kantornya Ninja Express, Bung Frisil. Itu mungkin bisa dilihat di ini, Ibu. Ini di ruang meeting. Kita juga ada upload di YouTube untuk bagian interiornya seperti apa. Pak Kevin, tadi kan ini Pak Kevin disampaikan pasang di ruangan meetingnya Ninja Express ya Pak ya. Nah biasanya kan kalau meeting itu kan kita butuh kekerdapan. Nah berarti apakah flexi wall ini juga punya unsur akustik juga Pak? Betul Pak, karena kan kita di sini bertekstur. Ini lagi masih proses akustikannya ya Pak ya, kurang lebih di LIPI atau di Sukopindo untuk pengetesannya, karena belum ada standar ya Pak sebenarnya untuk batu tempel mengenai akustiknya. Tapi di sini kita mau ngetes seberapa minus desibelnya akan mengurangi di flexi wall sendiri. Tapi untuk akustiknya pasti ada Pak, karena selama ada tekstur pasti di situ ada tingkat akustikannya yang bisa mungkin minus 5 desibel, minus 10 desibel tergantung banyak dari teksturnya juga. Misalnya kita di sini ada di NTT ada beberapa batuan yang unik gitu. Misalnya nanti sampelnya dikirim ke sana untuk dibuatkan material dalam bentuk flexi wall-nya bisa Kak? Ya, bisa Pak Johan. Mending Pak Johan punya sampelnya aja. Iya. Kirimin aja ke sini Pak. Iya, mungkin teman-teman bisa lihat yang dipakai di Puncak Waringin di Labuan Bajo sama Pak Yuri Antar. Ya. Nah, di podiumnya gedungnya itu. Mungkin bisa jadi kebanggaan masing-masing daerah Pak. Iya. Johan. Maksudnya supaya kalau kita pakai untuk volume yang besar kan beban strukturnya agak ringan kan Pak kalau pakai itu. Tapi dengan motif dan tekstur yang masih tetap sama. Betul. Semeter persegi kira-kira 5-7 kilo Pak Johan. Oke lah Pak. Kalau gitu nanti yang kalau kita mau kirim bahannya itu kemarin kan saya sudah sempat koordinasi sama Pak Adrian tuh. Apakah langsung ke beliau kah itu sampelnya kayak gitu? Betul Pak Johan, langsung ke beliau. Oke. Bisa. Ya. Siap Pak. Ya. Makasih banyak Pak Johan. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak Johan. Pertanyaan dari Bu Andriana. Beliau bertanya, tile ukuran 60 x 240 mm, pemasangannya satu per tile. Kemudian pengisi perantaraannya apa ya? Dan apakah bisa diaplikasikan di outdoor atau fasad? Silakan Pak Kevin. Jadi untuk pertanyaan pertama ya Bu, yang ukuran paling besarnya ya 60 x 120 cm ya. Oh, 120 ya. 60 x 120 untuk ukuran terbesarnya. Untuk pemasangan di outdoor tadi sudah dijelaskan bahwa ini tidak akan ada masalah. 60-120 bedanya di sini karena ini bahannya fleksibel, itu lebih membutuhkan kerjasama ya antara pemasangan sama yang megangin flexi wall-nya ini sendiri gitu. Jadi untuk pemasangan outdoor tergantung ibu mau menggunakan mortar atau balik lagi menggunakan sealant. Untuk sealant ini pemasangan kering. Jadi sifatnya tidak ada bercampur tangan dengan air dan lain-lain, malah sealant ini water based. Jadi dalam waktu di bawah 1 jam ini, kalau terkena material flexi wall ini masih bisa dihilangkan dengan air seperti itu. Jadi kalau untuk mortar sendiri juga kalau penanganan cleaningnya ya, maksudnya after pemasangan, after installation-nya itu kalau misalnya mortar, walaupun flexi wall sendiri ini bahannya ada pori-porinya, itu mortar biarin kering setengah dulu, baru kita bisa bersihkan menggunakan kuas atau menggunakan spons, itu lebih mudah dikeringkan. Dan untuk nut kita sarankan seenggaknya ada nut Ibu, 1-2 mili itu sangat bisa membantu untuk menjaga kerekatannya dari flexi wall itu sendiri. Seperti itu. Nggak, maksud saya, maaf,
Maksud saya Ya, tadi silakan Bu Dria. kan ukurannya 60 kali 100 kali 240 tuh mili, maksud saya 6 cm kali 24 cm. Ya. Gitu kan? Tile terkecil ya. Kok Betul. tadi ada yang 60, ada yang 60 kali berapa? 120 itu maksudnya apa? 60 kali 120 cm, Bu. Maaf saya tidak menyebutkan ininya. Metriknya. Sentimeter. Berarti ada yang lebar besar-besar gitu ya? Betul, betul. Oh gitu. Nah, kemudian yang saya maksud dengan itu tuh pengisi napnya itu. Kan dia disusun sedikit, ada nap misalkan 2 mili ya sampai 5 mili tadi. Nah, pengisi napnya itu kan harus teliti sekali gitu karena dia tipis sekali kan. Betul. Nah, itu pakai apa? Pakai silen tadi juga. Kalau Ibu pernah tahu apa namanya untuk ngedekor kue, Ibu pernah menggunakan ya? Itu bisa. Jadi pengisi natnya dimasukkan ke situ dan pelan-pelan benarnya bakal masukin ke pengisi kuenya. Itu kalau natnya terlalu kecil ya, Bu ya. Tapi kalau misalnya natnya cukup besar, nggak apa-apa, Bu. Belepotan ke fleksi wall-nya, nanti setengah kering bisa dibersihin. Seperti itu, Ibu. Oh gitu. Terus kemudian kalau yang lembar besar-besar sampai 60 kali 120 cm itu satu begitu atau berupa file gitu seperti mosaik itu kan kecil-kecil sekali tapi ditempel di satu lembar besar gitu atau lembar besar aja satu gitu? Ya, kita satu modulnya itu ada yang mencapai 60 kali 120. Nah itu satu lembaran besar. Satu lembar besar betul-betul besar gitu atau merupakan susunan dari tile-tile kecil itu? Satu lembaran besar, Bu. Oh, satu jadi lembar seperti besar. triplek. Ya. Oh gitu. Oke. Baik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Pak Justinus Martoyo. Beliau bertanya, apakah flexiwall ini bisa diaplikasikan pada partisi atau dinding dari papan kayu, Pak? Silakan, mungkin ini ada 2 pertanyaan. Boleh dijawab dulu yang pertanyaan pertama? Boleh. Silakan, Pak. Oke. Jadi terutama flexiwall ini tidak mengenal media ya. Jadi mau medianya itu metal, mau medianya GRC, di kaca atau di kayu, itu semua bisa diaplikasikan. Balik lagi tergantung dari perekatnya. Kalau misalnya medianya ini banyak pori-pori, masih bisa menggunakan mortar. Kalau misalnya medianya ini sudah sifatnya licin atau lebih sedikit pori-pori dibanding plaster, itu disarankan menggunakan lem khusus atau sealant untuk pemasangan ring seperti itu. Jadi fungsi utama dari Katalog Pro di sini kita ingin membantu teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek interior, sipil atau MEP mendapatkan data spek produk-produk yang dibutuhkan di proyek yang sedang dikerjakan. Nah, jadi biasanya kan sebagai konsultan kita dituntut untuk bisa menyampaikan selain desain tapi juga produk yang akan diaplikasikan di sebuah proyek. Nah, di Katalog Pro kita di sini sudah mengumpulkan berbagai macam varian produk material building. Jadi teman-teman nggak perlu lagi harus repot-repot mungkin bongkar-bongkar library brosur-brosur masuk keluar masuk website. Jadi di Katalog Pro sudah kita sediakan dalam satu platform, jadi kita tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita sedang membutuhkan kategori produk arsitek interior. Nah, di sini sudah ada kategorinya dan kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dari kategori akustikal sampai dengan rock iron. Nah, misalnya kita di sini butuh kategori wall panel and finishing. Kita tinggal klik di kategori subkategori tersebut, nanti sudah ada berbagai macam brand-brand wall panel and finishing di sini dan kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita mau ngelihat brand atau produknya FlexiWall, kita tinggal klik FlexiWall-nya dan nanti akan langsung masuk ke halaman FlexiWall. Nah, di sini di halaman FlexiWall kita bisa melihat FlexiWall itu apa sih, dari mana, terus juga kantornya di mana, punya showroom atau tidak, dan yang terpenting adalah PIC dari FlexiWall-nya sendiri. Dan di sini kita bisa melihat PIC-nya dan kita bisa klik. Dan setelah itu, kalau memang kita membutuhkan untuk berhubungan dengan tim dari FlexiWall, kita langsung bisa menghubungi. Di sini sudah ada Pak Adrian, jadi kita bisa langsung telepon ke nomor handphonenya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Product of the Week kali ini bersama FlexiWall, dan terima kasih juga kepada Mbak Frisil yang sudah mewakili teman-teman untuk mengulas produk FlexiWall.
Dan juga terima kasih kepada Pak Kevin dan tim dari FlexiWall yang sudah berkolaborasi untuk acara hari ini. Sampai bertemu di acara Product of the Week lainnya di setiap hari Rabu jam 2 siang dan juga program katalog pro lainnya yaitu Protok di hari Senin jam 2 siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GoPro with Catalog Pro. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kevin.